itu akhirnya orang bilang begini, karena tidak ada investor. Kan tidak ada investor, tanya Gapkotan punya investor banyak. Kan begitu, Pak. Berarti kelemahan pemerintah tidak. Oh, nggak punya akses lah. Nggak punya akses. Baik pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bro Intolok dalam bincang momen. Kali ini di hadapan kita sudah ada Bapak GSK. GSK ini nama yang singkatan nama yang cukup populer kalau di Lembata. Gabriel Sukukotan, orang Leragere. Orang Leragere itu artinya apa Pak GSK? Leragere itu artinya matahari terbit. Oh, matahari terbit. Tidak bisa diikat untuk tenggelam. Dia tetap terbit. Tetap terbit. Karena orang matahari terbit, maka ini sepertinya sesuai dengan kondisi lembat hari. Ya. Lembat harus bisa terbit terus ya. Dia tidak bisa tenggelam dan siap, harus bisa menjadi luar biasa lembatannya. Nah, malam ini kita akan bincang-bincang soal perspektif pembangunan ya, di mata GSK. Perspektif pembangunan Lembata di mata GSK. Ini pembicara yang bagi saya malam ini saya bangga sekali karena saya bisa hadirkan Bapak GSK di sini pakai sistem culik di hotel. Tidak apa-apa ya Bapak ya? Tidak apa-apa. Welcome to Lembata, welcome to semua saudara semua Lembata ya. Ini saya pikir bukan kelas pembicara di kolam, tapi ini dari Samudra Hindia ini sebenarnya. Nah, ini yang menarik pemirsa karena akhir-akhir ini di media sosial juga cukup ramai orang bicara tentang banyak hal, baik itu pembangunan, tentang ekonomi, tentang macam-macam politik di Lembata yang mungkin ke depan karena Pak Bupati sendiri itu sudah mau berakhir di tanggal 22 Mei sehingga kita semacam evaluasi lah pembangunan selama ini dari kepemimpinan ke kepemimpinan, lalu dari perspektif Pak GSK sendiri itu kira-kira seperti apa. Kita akan ulas tuntas sehingga ini juga menjadi bentuk pencerdasan politik bagi masyarakat Lembata. Nah, Pak GSK aktivitas terakhir apa nih sekarang? Roin yang sangat saya cintai ini mantan pemain Kupang ya, sekarang lagi bergelanggang di Kabupaten Lembata. Lagi turun ke kolam nih. Lagi turun, bukan kolam tetapi lagi mengayuh di Lembata. Lagi mengayuh di Lembata. Saya Gabriel Sukukotan SHMSI. Aktivitas dalam profesi dalam hidup itu sebagai lawyer, corporate lawyer asing dan lawyer. Kalau setelah berhenti dari DPR setelah berhenti dengan DPR itu saya sangat konsen pada corporate lawyer asing ya. Sekarang ini kan kehadiran di sini kan urusan politik. Saya salah satu wakil ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kepengurusan yang baru ini. Dalam pengurusan yang baru yang membidangi kemasyarakatan, komunikasi kemasyarakatan dan partai politik lain dan pemerintah saya ditugaskan untuk itu. Nah, ini game untuk bagaimana membangun bangsa ini. Sejauh mana Pak GSK melihat pembangunan di Lembata ini selama ini seperti apa? Secara umum ya, di kacamata Pak GSK sendiri. Pandangan saya setelah membaca sebagai praktisi politik, saya menarik 3 benang merah. Dalam pembangunan sebuah kabupaten, provinsi atau negara itu kan ada 3 kata kunci. Pertama itu SDM, kedua itu money, ketiga itu politik. 3 ini kalau disadari oleh orang Lembata tentang SDM yang memadai untuk didistribusikan di semua lintasan pemerintah secara profesional, maka akan menjadi trigger, akan menjadi pemicu pelayanan masyarakat yang beradab. Karena dia tidak pandang kasih dalam algoritma yang karena suka, tidak suka, orang dari sini, tidak bisa. Pelayanan kemanusiaan tanpa membedakan yang namanya dikotomi itu. Dikotomi penilaian atau apa itu kan pembingkainya algoritma secara matematis, kalkulasi algoritma yang namanya berhitung untuk dapat hasilnya nggak bisa. Lembata ini kan satu pulau. Nah, itu dari segi SDM ya. Yang kedua sumber daya keuangan, money ini kan sudah jelas siapapun bupatinya
siapapun pemerintah kadisnya sampai dengan camat dan kepala desanya udah tahu tentang dia punya keadaan keuangan yang harus landing di lembaga. Daudak rumus yang jelas, ada bantuan lain karena bencana dan sebagainya yang jelas, jika ada keterhubungan emosional dengan orang besar di pusat dan sebagainya, maka money itu udah dibingkaikan oleh negara, tinggal akses, tinggal kemudahan. Yang ketiga politik. Makanya sebagai lawyer saya menghitung politik sebagai jawaban membangun lembaga. Pertama, sebagai orang Lembata yang tinggal di luar, itu kan selalu mendengar tentang pembiayaan Lembata ini kan ada diskriminatif ya. Diskriminatif. Misalnya, saya dari dulu sebagai anggota DPR yang membidangi PU, itu saya komisi yang membidangi PU, itu saya membelokkan jalan provinsi dari Pelabuhan Feri, itu saya mengusulkan. Sekarang sudah ada pembiayaan di atas itu karena itu jalan provinsi kan. Karena apa? Karena jalan nasional itu yang sampai di Tobotani harusnya, karena di sana ada Pelabuhan Feri yang direncanakan semula. Dulu di dalam RT RW provinsi itu kan sampai di Tobotani, karena di situ ada aset dari pemerintah pusat yang namanya Pelabuhan Feri, dia harus sampai di situ. Tapi selama ini kan saya dengar bilang hanya sampai di Baluring ya. Baluring. Kan itu kan kalau tidak salah. Kalau itu pemerintah kan harus tanya sampai di mana, sehingga terus didorong sampai di pelabuhan dalam rencana Tobotani yang sudah dari survei itu. Karena syarat pelabuhan negara adalah jalan negara adalah jalan yang menuju tempat aset negara. Nah, maka Tobotani yang dalam perencanaan semula mungkin belum jadi dibangun Pelabuhan Feri itu kan belum. Nah, itu yang menjadi real kita harus dibangun sampai di Tobotani. Nah, makanya jalan provinsi yang dari Baluring ke Waria misalnya atau lewat gunung itu kan harus dipindahkan secara RT RW, harus dibuat perubahan untuk pemindahan. Yang kedua ini kan misalnya di ATD jalan kan susah dari saya SD itu ya. Dari saya SMP SMA ke Lamera juga susah, padahal Lamera itu bintang dunia dari Indonesia, munculnya dari NTT, asal dari Lembata yang menjadi wisata dunia. Nah, saya tidak tahu mulai dibangun ke atas atau tidak tuh. Sampai sekarang ada pembangunan sih, tapi belum sampai ke sana. Harus sudah sampai di sana. Karena itu ikon internasional yang selalu didengung-dengungkan oleh wartawan internasional, nasional. Kira-kira faktornya apa kemudian lambat sekali kalau pembangunan fisik? Siapa pemimpin? Siapa pemimpin? Tadi kan saya sudah bilang 3 faktor untuk mengendalikan sebuah daerah maju itu adalah 3: man, money, dan politik. Sehingga kalau penyadaran tentang siapa pemimpin Lembata ke depan dalam perspektif Lembata maju itu harus berkeadilan. Jangan ada diskriminatif, jangan ada dikotomi, tapi pilihlah pemimpin Lembata yang punya kaya akses. Kalau negara nggak usah bilang dia kaya akses lagi. Negara udah matematika itu. Sudah diputuskan sesuai dengan angka-angka tingkat pendekatan, bagaimana penambahan yang namanya stimulan dan sebagainya. Lalu karena bencana dan sebagainya bisa dibuat. Nah, jadi itu sudah patron. Kalau dari sisi ekonomi Pak Gieska, pembangunan perspektif pembangunan daerah di bidang ekonomi sendiri itu seperti apa kalau Pak Gieska melihat? Upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakatnya seperti apa sejauh ini? Saya belum baca statistik, membaca dalam angka ya, tapi dari kasat mata lesu ekonomi pertumbuhan Lembata karena ya per 1 bulan kalau orang di kampung itu tanya uang cash berapa kah uang beredar di kampung.
Kalau ada satu guru pegawai negeri, pasti guru itu yang punya gaji 3 juta saja yang beredar. Kalau misalnya orang daerah-daerah karena punya kemiri banyak, dia pasti punya kemiri yang namanya 5 karung, dia punya uang itu berputar di situ. Tapi kalau dia sudah dari pertanian pindah ke niaga, maka dari uang itu dia beli beras. Nah, kan gitu tuh. Nah, jadi ini yang membuat kelesuan ekonomi itu. Artinya apa? Artinya siapa pemimpin di Lembata akan melakukan yang namanya pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Apa yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat? Bukan lapangan kerja. Lapangan kerja ya? Bukan lapangan kerja. Hadirnya pemimpin untuk membuka lapangan kerja. Kalau memecat orang untuk tidak bekerja lagi di pekerjaan negara saja, dia tidak pantas jadi pemimpin. Benar itu. Pemimpin hadir untuk apa? Hanya untuk jaga pegawai? No. Dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga angka kemiskinan menurun. Saya mau tanya misalnya, ini kafe ini bantuan, adakah bantuan dari BAN? Kalau tidak ada bantuan dari BAN, saya bisa disposisikan, bisa perintahkan BAN kasih keluar. Karena sekarang ini kan uang sekarang ini kan di BAN lagi pakai untuk membantu ekonomi mikro. Gitu. Saya tadi di kampung itu mereka ada koperasi apa dari Momere itu. Dia jalan tawarkan uang 5 juta. Tawar kasih tanpa syarat dia menjadi anggota atau tidak. Itu hebat itu koperasi. Dia mau bagi uang 5 juta saja lalu potongan dia pun bunga dan dia luar biasa. Ini kayak bank di Kupang, tapi saya tidak tahu bank yang ada di sini. Negara tahu nggak? Daerah pemerintah ini tahu nggak? Harus. Berarti semacam ada kucuran dana dari pemerintah. Loh iyalah. Benarkah ada bantuan dari pemerintah melalui dana kur? Kan sekarang ada dana lagi tuh baru atau malah kemungkinan pakai. Coba besok ditanya di BRI kan, di BNI kan. Artinya pemimpinnya mendorong apa? Misalnya ada menyediakan modal dari Pemda atau kalau berharap pada misalnya? Loh, sangat banyak. Di Pemda itu kan ruangnya hanya di bantuan sosial. Nah, sedangkan sebagai tadi saya omong tuh siapa pemimpinnya itu kan dia harus mau mengendalikan lembaga perbankan untuk membantu membiayai ekonomi masyarakat kan. Hadirnya bank kan tuh bukan untuk beli uang dagang uang. Hadirnya bank adalah membantu pertumbuhan ekonomi. Apalagi bank negara, macam saya lihat di sini bank BNI dan bank BRI ya. Saya tanya, ada dana kur, ada persyaratan apa? Nah, mari kita bantu. Ini dana besar ini. Jadi model macam tadi saya lihat ini dia bisa kasih 200 juta, 300 juta, tapi dalam syarat benarkah pendapat kita sebulan berapa gitu loh. Nah, kalau 3 juta dia bisa sanggup kan bisa coba uang di bank sana. Kalau sudah negara ini juga baik sebenarnya. Negara ini juga baik. Saya di Kupang ya, kebetulan ada di lembaga ad-hoc. Lembaga ad-hoc itu lembaga program dari gubernur ini tentang tanam jagung panen sapi ya. Nah, lalu dari program itu dia membentuk sebuah lembaga ad-hoc. Kita mensosialisasikan dengan masyarakat petani mereka sapi di sana. Lalu suruh dia ambil uang di bank, mau sertifikat yang tidak mau lihat dari ukuran 20 kali 20 juga kita bisa kasih keluar uang 500 juta. Ya selain mendorong permodalan melalui kur dan lain sebagainya, apalagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Lembata? Lembata ini kan kaya laut tuh, ikannya banyak tuh. Boleh macam ikan kami dari batukan, ikan merang, ikan apa semua pemerintah bisa mampu kelola tidak? Kep itu kan orang bunuh, orang tadi banyak yang kep, orang daerah itu banyak yang kep, kita gunung-gunung semua yang sekolah itu. Himpun pemerintah besar semua. Besar kecil boleh kita cari ikan, bikin kita punya pabrik di sini tuh. Lembata maju kalau ada satu pabrik di sini. Lembata maju kalau pabrik ikan. Cocok pabrik ikan. Berarti selama ini belum ada upaya konkret dari siapa pemimpin yang saya bilang itu money dan politik. Orang politik di sini juga harus tahu toh. Yang sampai hanya angguk-angguk saja tapi tahu ketua di sana apa tadi kecil ketua itu apa? Artinya kelautannya belum optimal dikelola. Sangat. Memang kemarin saya di Flores Timur itu kan saya ikut melaut. Ternyata di Lintang 7
Yang ikan banyak tuh gubernur suruh cabut. Nanti saya pulang ke Kupang kan pas saya bertemu dengan Kupang, kenapa lintang 7 penangkapan orang Flores Timur itu dicabut? Apa ya? Karena ikan banyak Pak. Ikan banyak Laut Selatan itu. Nah tinggal perizinan sesuai dengan apakah kabupaten punya, provinsi tidak izin. Nah, ikan macam ikan di Laut Sabu itu kan. Pertaniannya pertanian kan dalam kaitan dengan kita sedikit hujan tetapi tanah banyak, air kurang, ya kan, air kurang. Nah, sekarang solusi menurut saya, kalau hujan turun 6 bulan saja, 3 bulan saja ya, adakah pemerintah Lembata itu punya pengetahuan tentang membendung banjir? Dan saya punya pabrik, orang Batak perlu tahu, saya punya pabrik. Saya punya pabrik air yang misalnya di gunung-gunung itu dia dari atap turun ke tanah, kita tanam saja di situ, lalu diolah secara mesin, lalu saya kasih secara hybrid, lalu kita minum, dia lebih punya kelas tinggi seperti Aqua ini. Terima kasih Pak Bro ini yang sudah ini ya. Aqua ini kalau saya punya mesin turun, saya taruh 150 sekian mesin di situ, masyarakat datang ambil air langsung minum saja. Air di Lembata ini, apalagi di pulau kecil ini, kemenahan airnya kan tidak bisa banyak. Persapan air ketika hujan turun. Maka terapi yang harus dilakukan adalah bendung banjir. Untuk membuat persawahan atau apa semua, lalu kita tarik dari sini. Semacam Yang kecil, embung-embung kan kecil, itu kecil. Oh itu skala kecil ya. Kalau banjir itu harus waduk. Jadi hamparan model macam di Atanila atau model macam di Waikomo ini kan kita bisa bikin waduk jauh ada di atas, baru di tengah kota kita bikin model macam di Mataram tuh Mataram tuh pertanian di tengah kota, jadi tanam tembakau, tanam padi, tanam apa saja, lalu suasana kota di tengah pertanian. Maka menurut saya orang Lembata ini kan beli tanah ini kan 1.000 lebih itu hanya bangun rumah saja selesai, lain kosong toh. Iya, tidak ada pemanfaatan. Tidak ada pemanfaatan itu. Pekarangan atau apa. Ngaku bilang tunggu beli sayur dari Waikomo, tetapi pekarangan dia ditanam. Mengapa dia ditanam? Karena air kurang, toh Bos. Gitu. Jadi itu politik pertaniannya. Selain itu apa lagi? Nah, jadi kita orang Lembata ini kan begini, hidup dari pertanian dan nelayan sebenarnya. Kelautan dan perikanan. Kelautan dan perikanan. Berarti optimalisasinya ke kelautan. Iya. Menurut. Ya. Artinya itu bisa jadi leading sector begitu ketika. Oh, malah menurutmu bukan leading sector, sektor primer. Sektor primer ya. Jadi orang gunung semua kita tarik dia ke laut untuk tangkap ikan, lalu diolah dalam pabrik yang bagus, kirim jangan ke Bali. Saya dengar kirim ke Bali, saya kirim langsung ke Amerika yang daratan besar luas yang tidak pernah lihat. Iya. Saya ini jumpa orang semua, do bilang, kenapa kamu tidak punya ikan banyak, kirim ke Amerika yang daratan luas, mereka tidak lihat ikan, tidak lihat garam. Ikan tidak lihat garam. Iya. Kan daratan Eropa ini kan, Amerika ini kan sangat luas tuh Pak. Iya. Nah, ini kan belum ada. Itu kan akhirnya orang bilang begini, karena tidak ada investor. Kan tidak ada investor, tanya Kabupaten punya investor banyak. Kan begitu Pak. Berarti kelemahan pemerintah tidak. Oh, nggak punya akses lah. Nggak punya akses. Ya sama dengan Ade toh. Ade tidak akan kenal saya, datang kita dua bicara di sini. Karena Ade tidak pernah kenal kakak. Karena kenal maka mari kita bicara tentang Lembata. Ya saya siap. Ya. Kalau tidak kenal mana mau sampai Pak. Jadi kekurangannya tidak punya akses lebih. Akses saja. Dengan tetap berputar di 3 sumbu tadi itu. Iya. Men, money dan politik. Nah, menarik nih. Kita ke politik. Oke. Lembata hari ini sudah sekitar 20-an tahun Ya. otonomi. Dari sisi politik, Pak GSK melihat ada tidak kemajuan masyarakat dalam sisi politik ini. Artinya sudah ikut pilkada misalnya di daerah, ada pilkada, pemilu, dan pilkada ini kan sudah berapa kali pemilihan langsung sudah dilakukan, kita sudah dapat sudah berapa 4 atau 5 kali. Nah itu kira-kira menurut Pak GSK kesadaran politik masyarakat Lembata itu seperti apa? Begini,
Pertama saya punya penilaian, memang para elit Lembata kadang membelokkan politik dalam nilai sebenarnya itu terlalu subjektif. Karena subjektif dia masuk di wilayah dikotomi. Karena dia masuk di wilayah dikotomi, akhirnya ada di tebing diskriminatif. Tebing diskriminatif kalau di Lembata tetap dijaga terus. Ujungnya Lembata akan utara tetap utara, selatan tetap selatan, timur tetap timur, barat tetap tidak bisa bertemu, Pak. Yang namanya berubah untuk perubahan dalam kesatuan yang Lembata satu ini gitu. Berarti dikotominya masih kencang. Oh sangat. Dikotomi wilayah maksudnya. Begini. Dikotomi biasa orang diskusikan dalam literatur itu kan ideologi, ya, ideologi, etnik, dan lain-lain misalnya. Tapi kita Lembata kan satu etnik, Pak. Tetapi menurut Van Vollenhoven kan ada dua etnik di Lembata, yaitu etnik Lamholot dan etnik Kedang. Bahasa juga kita dari 250 ada bahasa Kedang dan bahasa Lamholot. Nah, itu pembagian menurut akademisi Belanda ya. Tapi kan apa untungnya kalau kita bertahan dalam perspektif Lembata? Adalah sebuah pengetahuan yang kita perlu tahu, tapi tidak berarti sebuah pengetahuan yang punya efek membangun Lembata dalam perubahan cepat kan tidak. Tidak. Tapi kan masyarakat terjebak di situ. Akhirnya apa? Secara matematis yang saya bilang daudat dan dana perimbangan lain yang dikasih dari Jakarta itu siapa yang bupati bangun di situ lebih banyak, ya kan? Terkait dengan SDM dia tarik dia orang yang duduk di situ lebih banyak. Bagaimana mau pikir dia orang tempat yang dia tidak pernah sampai macam di ATDI di gunung sana. Nah, akhirnya orang bilang kita nanti baru dapat bagian. Tapi kan kepemimpinan kan maksimal 10 tahun, minimal 5 tahun terus. Atau minimal kalau bupati itu mati kan seperti sekarang ini. Tahun keberapa Pak Bupati meninggal lalu dilanjutkan oleh wakilnya toh. Nah ini kita sudah dapat masalah dari segi pergantian secara normatif. Kita normatif sudah selesai semua ini. Nah ini menjadi sebuah langkah reflektif untuk ke depan. Yang Kita bicara tentang dikotomi tadi kewilayahan. Jadi ada semacam ada reproduksi sentimen kewilayahan. Jadi itu dipupuk terus, ya kan? Setiap ada momen politik itu digulirkan. Ini apakah ini sebuah budaya politik atau memang itu diciptakan elit? Begini, dalam dunia sosiologi itu kalau kesengajaan diciptakan itu kan tidak menguntungkan sebenarnya. Kalau diciptakan ya, diciptakan itu tidak menguntungkan. Itu menuju pada resistensi. Padahal kita bertujuan dalam sosial masyarakat, sosiologinya itu kan kita semua harus nomor satu semua. Nggak ada kelas-kelas secara struktur masyarakat. Ya toh. Dalam struktur masyarakat ini kita harapkan siapapun pemimpinnya ya. Dia harus bikin orang Lembata semua menjadi nomor satu semua. Misalnya kita 9 kecamatan. Kalau orang ATDI lapar itu kan orang lebat itu kan rasa malu juga tuh. Bagaimana kita dengar bilang orang ATDI lapar lalu orang lebat tukang di sana tidak rasa menyesal bahwa kenapa ada begitu. Zaman kami waktu SD itu guru suruh kami bawa jagung 10 batang, ya kan? 10 batang untuk membantu kirim ke dengar bilang orang bencana macam di Ilap itu. Itu karena bencana. Tapi waktu bilang musim tanam gagal atau apa semua kita selalu partisipasi di zaman-zaman kita sekolah dulu. Artinya ada solidaritas secara ini. Ada simbiosis yang sangat luar biasa di zaman. Dan itu sekarang kan orang dipakai lagi Pak. Ke politiknya dampak politik.
Ya politiknya karena tadi saya bilang cara pikir algoritma itu loh. Menghitung untuk dapat hasil tetapi tidak memikirkan manusia seluruhnya adalah kau punya manusia nih. Berarti artinya itu sumbernya dari para elit politiknya sebenarnya, bukan dari masyarakat yang punya pola pikir seperti itu. Ya kelemahannya kan ada dua nih, elit dan masyarakat juga. Oh, iya. Kalau saya lihat elit dan masyarakat, elit itu dia membingkaikan supaya masyarakat berpikir, masyarakat kan belum pikir ke situ karena ini kan menyangkut pengetahuan. Ini menyangkut pengetahuan, Pak. Masyarakat Lembata pintar-pintar, pasal udah keliling seluruh Lembata. Pintar, cerdas. Speakingnya dengan Indonesia semua. Karena kita berbeda bahasa ini dengan Indonesia. Orang yang tahu berbahasa cerdas. Karena itu pintar. Nah, pengetahuan tentang itu pernah dia punya tidak? Kalau pemimpin tidak jujur menceritakan, lalu orang bilang misalnya minta maaf, Dinda bro ini kan orang TDI. Orang bilang orang ATD itu hebat, luar biasa. Kita langsung percaya tanpa menjelaskan toh. Tetapi sebenarnya orang ATD, kalau dengan case ini ya, orang ATD harus menjelaskan kembali. Jangan, temu kita orang ATD pintar. Karena yang lain, 7 kecamatan yang lain, kita orang juga gitu loh. Itu kan tidak pernah klarifikasi begini Pak. Dibiarkan dia mengalir sampai mati sendiri dan nanti dia bangkit sendiri oleh orang besar atau dari rakyat sendiri. Ini kan sumber kegaduhan di Lembata. Kalau kegaduhan tidak pernah sukses sebuah acara Pak. Misalkan kita datang pesta di sebuah pesta di ada drawing punya rumah, begitu meriah persiapan dari 2 tahun sebelumnya sehingga hari H begitu luar biasa. Tapi malam itu gaduh, orang berkelahi apa semua, pesta semua lari tanpa menikmati hidangan yang luar biasa. Kan sayang kan? Betul. Itu yang Pak Ges sekarang melihat selama ini terjadi di Lembata itu. Oh, saya lihat di Lembata ini seperti saya pun doa satu saja. Mari kita bersatu kembali tanpa membuat perbedaan di antara kita. Saya pikir bisa itu. Oh sangat. Bisa itu. Kalau GSK bisa kendali. Karena GSK itu secara kewilayahan. Kalau kita kembali ke wilayah tadi, GSK ini sebenarnya ada di poros tengah. Iya, tapi orang selalu meremehkan Lebatukan. Oh, jadi Lebatukan ini. Lebatukan ATD orang bisa menyatukan orang Kedang, orang Selatan, orang. Ya, kalau GSK ini kan begini, kita orang Lebatukan ya. Kalau itu kan sebenarnya dari Edang juga atau Kedang juga, itu tidak banyak orang tahu. Tapi kan kita harus bertindak adil. Hadirnya pemimpin ke depan itu adalah bertindak adil untuk semua. Semua dapat, jangan satu pun tertinggal, jangan tidak dapat bagian. Itu semacam itu politik pembangunan harusnya seperti itu. Oh iya, kalau kita di wilayah Lergere itu kalau waktu bagi kita ada 7 orang termasuk Dinda Broin tidak dapat sampai selamanya saya tidak akan dapat lagi. Itu hukum orang Lergere. Siapa yang tinggal saja menilai itu, tapi kalau saya memandang paham itu. Jadi kecil pun dibagikan semua. Satu yang lupa, mulai besok kau tidak akan dapat lagi karena kau tidak bersikap adil di dalam dunia pembagian kepada manusia yang ada. Kalau misalnya jadi pemimpin gitu, seorang pemimpin harusnya lakukan seperti apa? Ya. Jadi pertanyaan itu saya selama ini, yang selama jadi DPR, saya sorot di provinsi juga, gubernur ya, apalagi Bupati Lembata. Kita lebih sorot apalagi kita berkampung. Itu karena gagalnya bupati itu atau gagalnya gubernur itu. Orang Lembata ini tadi kita sudah bilang dari nelayan dan petani itu, bagaimana dia sekolahkan dia punya anak jadi dokter. Enggak bisa, naif itu bos. Yang bisa itu yang saya tahu itu kalau saya mulai meneliti itu ternyata orang gunung yang kita berlayar bawa kapal, uangnya banyak, anaknya sekolah dokter Pak. Itu ada. Atau misalnya subsidi dari Pemda yang selama ini program yang tapi itu menurut saya yang sama kritik sekarang. Betul. Kenapa pemimpin Lembata tidak membiayai dokter sebagai kebutuhan menjawab kesehatan manusia Lembata? Saya ini kan punya selama ini ada, cuman mungkin karena ada tapi itu kan stimulan. 2-3 juta ada yang sudah tes lulus dipanggil pulang. Saya pernah keberatan dengan Pemda di sini. Saya ini kan pelaku real selama ya. Jadi menurut saya itu begini. Kalau jawaban manusia Lembata untuk dijual ke seluruh dunia atau di NTT itu satu saja.
siapkan dia punya kesehatan baik-baik melalui pendidikan dokter adil menurut saya. Setiap tahun bagi secara adil di sini kecamatan ini, ambil 3 orang putra terbaik atau putri terbaik terpintar, lalu kita kirim ke sekolah dokter yang sudah ada kerjasamanya. Kalau ya namanya kita punya akses toh, akses banyak dan sebagainya, tinggal kita negosiasi, dia masuk saja tanpa tes, uang kita drop, putus, bayar. Nah, kalau kita sudah kerjasama kan nanti kita putuskan, baru nanti uang udah bayar dari belakang juga ada. Ini saya udah tahu semua ini. Nah, jadi berarti upaya itu yang selama ini minimnya dilakukan pemerintah. Bukan minim, nanti orang bilang uang tidak ada karena memang PAD rendah Pak. Jadi begini, ada kritik saya juga dalam perspektif Lembata Maju itu, siapa yang hebat dari pemimpin itu APBD itu, PAD itu meningkat ya. Harusnya naik ya. Harus. Kalau terima yang lalu 25 miliar, ngaku tulis 26, mencapai 19, ini kan rapor merah Pak. Bagaimana inovasi untuk menggali ini? Contoh soal Bapak, dulu kan kita pernah punya perusahaan daerah di sini. Ya. Mengapa oleh pemerintah sekarang tidak membangun perusahaan daerah untuk mengendalikan stabilitas harga di Lembata? Karena kita satu pulau Pak. Rapatkan dengan pabrik, ambil beras itu, saya pernah kunjungan kerja datang ke pabrik beras itu, di pabrik itu hanya 7.500 bos. Beras kelas bagus itu 7.500. Bagaimana visi yang oleh pemimpin yang visioner merapatkan dengan pabrik, ambil barang dari pabrik, baju yang model Dinda Brown dipakai ini kan hanya 10.000 ya, di pabrik, harga pabrik 10.000. Saya punya corporate pabrik, baju kayak begini yang gagah lawyer di situ ya, di beberapa perusahaan. Baju kayak begini ini kulit gagah begini kita beli udah di mall di apa ini kan sudah 200-300. Tahu keluar di pabrik 15.000, 25.000 Pak. Selama ini belum dilakukan itu. Memang. Perusahaan daerah tidak Hanya beberapa orang tertentu saja kuasai pasar makanan dan minum di sini. Kenapa pemerintah tidak ambil supaya stabilkan harga seperti gaya Malaysia? Saya pemerintah jual aqua begini, saya jual sampai di atas dari sana 7.500 ya, tidak boleh lebih. Kalau saya tahu kau jual 8.000, saya tutup kios. Itu di Malaysia begitu. Artinya perusahaan daerahnya yang tidak optimal, dioptimalkan. Siapa pemimpinnya tadi? 3 poin tadi dari siapa pemimpinnya untuk inovasi menggali sumber pendapat lain untuk menambah. Atau siapa jadi bupati nanti rakyat Lembata tanya dia begini, kau bisa bikin PAD sampai dengan 50 miliar bisa nggak? Atau tidak perlu 100 miliar? Bisa nggak? Kalau hanya menghabiskan uang sih berat. Menghabiskan uang bukan pemimpin. Kalau habiskan uang saja berat, misalnya masih ada silpa dan lain sebagainya. Oh itu karena tidak tahu rencana tuh. Maka larinya ke SDM tadi. Gitu. Masa urus uang tuh ambil pakai kau tidak bisa nih bagaimana? Ada kita lanjutkan. Ini model macam ada Keran sini. Dia sudah Karen sini. Dia buat dia punya nih. Buat dengan uang sekitar 20 juta habis. Dia cari uang tuh dapat sampai yang break even point atau sampai dengan uang 20. Jadi lalu dia bilang untuk 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah. Pemerintah ini kan tidak pernah berpikir entrepreneur, Bapak. Berpikir wirausaha, toh. Jangan hanya pikiran habiskan uang bawa SPPD lagi. Itu kan sampai uang di karung hanya ambil pakai. Rata-rata karakter birokrasi kita juga seperti itu, dan itu biasanya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa selama ini, misalnya dengan cara-cara seperti itu, hanya menciptakan program untuk menghabiskan duit. Tapi target-target ke depan seperti apa itu tidak kelihatan gitu. Jadi begini, adakah pernah bupati membuat program yang namanya begini? Saya kasih tugas pegawai negeri Lembata yang namanya sekitar 3.000-an orang. Tugas ke desa. Tapi bawa uang yang SPPD yang 2,5 juta itu,
ke sana kau nginap di hotel, nginap di rumah-rumah di kampung itu, wajib bayar. Pulang bertunjukkan kwitansi. Supaya uang berputar di sana tuh. Makan juga dibayar. Di rumah di Lembata itu, kalau saya pemimpin Pak, rumah di Lembata saya bikin jadi hotel semua Pak. Rumah di Lembata, umum tentang peningkatan Jadi pendapatan. homestay semua ya. Enggak, hotel. Jadi Saya kasih nama hotel. Jadi rumah sebelum Lembata nanti saya kasih harga hotel kelas 500.000. Kau nginap 3 hari, supaya bikin uang berputar. Jangan tipu, tipu saya pecat. Kau perkara saya. Tuh. Dan macam pegawai dari itu tugas itu juga harus masif. Jangan kasih tugas orang-orang tertentu saya tuh. Enggak salah tuh. Saya punya pengalaman di DPR, selalu protes tentang ini. Semua tugas kita, semua tugas orang pegawai kecil saya bawa semua rame-rame keluar supaya menjadi bagus. pemicu ya. Pemicu. Sehingga waktu saya lepas misalnya pegawai negeri dari lintas dinas orang legere semua misalnya. Kamu harus tugas ya. Dalam 3 bulan 1 kali misalnya. Itu berarti ada 20 orang, ada 20 orang kali 2 juta yang berputar di legere. Berapa itu? Ada yang sudah pernah berpikir itu tidak? Yang dari hati dari pikir. Saya perintah Pak. Pergi ATDI, nginap di sana 5 hari, kasih uang di orang kampung walaupun kampung bapak juga kasih. Walaupun kampung bapak juga kasih. Satu malam berapa? 500 karena perda saya backing di sini. Pergi ke rumah-rumah kasih uang tuh, kalau 500 mahal 200 lah. Makan 3 kali apa semua bayar berapa? Nanti bikin dia bon. Jadi SPPD pulang periksa itu. Kalau dia tidak jelas dia tipu lagi pecat. Atas semua pecat. Oh iya supaya uang berputar Pak. Kalau tidak uang berputar di laut lebar ini. Nah ini yang terakhir nih Pak Geska. Tadi ada 3 aspek yang disoroti. Yang pertama soal sumber daya manusia, yang kedua soal money, dan yang ketiga soal politik. Nah, apa kira-kira solusinya ketika melihat banyak sekali gap yang terjadi di Lembata ini dari 3 aspek itu? Solusi ya. Kita orang Lembata semua harus rendah hati, saling hormat semua. Enggak ada gester-gester di sini. Rendah hati semua. Welcome Lembata. Enggak ada. Saya tidak bisa umum bilang ada dari ATD dia enggak usah kenalan. Enggak bisa Pak. Penghormatan dari segi menerima semua untuk membuat kita mulai membangun hari pertama misalnya hari ini, mulai besok clear. Berarti masih ada ego yang Oh iya menurut saya egonya tinggi. Saya yang anggota DPR yang 10 tahun saja saya pergi ATD itu orang bilang gapotan itu tidak jelas itu. Karena kamu juga tidak pilih. Ya kan begitu. Ya. Lalu kamu bilang tidak jelas. Ya kamu memang tidak kenal. Kan begitu Pak. Contoh soal ya. Jadi mari semua orang Lembata diterima secara 100%. Kurang kita tambah, lebih kita syukur, ya kan? Lalu apa namanya? Ini adalah kita Lembata. Karena Lembata ini 1 pulau. Kabupaten di seluruh Indonesia mungkin 1 pulau kita saja. Lalu susah begini bangun kan? Susah Pak, susah sekali. Sudah susah lagi saling menolak tinggi, sudah menolak tinggi, resistensi lagi, dikotomi lagi, lalu Tidak bisa ya. enggak bisa. Nah ini yang menurut saya masyarakat Lembata jangan terjebak dengan main yang sebenarnya merugikan salah satu di antara kecamatan yang lain. Harus bersatu. Harus bersatu. Nah perspektif ini harus bersatu. Oh harus dibubarkan dikotomi yang kemarin bilang gester-gesteran itu. Saling menerima rendah sekali. Ini model mati kita bangun ini. Kalau datang ada 100 orang, kelas begini kita bisa bikin di bawah 2 jam. Dengan sudah gambar yang ada, alat dan perangkat semua sudah ada, paku apa semua, luasan ini kita siap bikin di bawah 2 jam. Model macam kita lihat orang pada rumah itu. Iya. Di bawah rumah yang orang terlibat ya. semua orang terlibat, rumah yang bangun tembok ini kita lihat model macam di bawah 1 hari rumah selesai. Jadi setan semua yang datang bangun. Ah ini. Semalam gue lewat Oh, ada, iya. besok pagi ada. Iya. Iya. Kenapa? Berarti evaluasinya di situ. Jadi masih ada ego yang tinggi, egoisme Ya. baik elit politiknya, masyarakatnya yang masih cukup tinggi sehingga boleh menjadi penghambat. Tetap ego 3 barang tadi itu. Ego SDM, ego uang, politik. ego politik.
dari semua itu simpul di tiga benang Tiga merah. benang merah. Mau maju SD, mau maju uang, mau maju politik. Tiga ini dari semua tadi kita bicara simpul tiga ini. Ya. Jika tiga ini kita kendalikan dengan baik, dengan syarat-syarat adalah mari bersatu, mari kita bergandeng tangan, mari kita bergotong royong, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah, jauh jadi dekat. Kok kita akan terkejut dengan kita punya prestasi. Dan ini belum saya lihat pemimpin yang ada di Belum ada ya. Belum ada. Yang bisa merangkul semua. belum ada. Oke, baik pemirsa, saya pikir ini statement yang cukup menarik di akhir diskusi kita ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Lembata. Dalam diskusi malam ini sebenarnya kita mau gali lebih dalam Pak Gem, tapi Pak Gem besok pulang sehingga nanti kita cari waktu lagi untuk sudah bisa diskusi lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Lembata, terutama materi diskusi yang kita diskusikan malam ini bisa sampai ke masyarakat dan mereka bisa cerna dan bisa lakukan sesuatu lah. Bisa minimal apa yang dikatakan GSK itu bisa dilakukan oleh baik elit politiknya maupun oleh masyarakat Lembata. Saya pikir itu Pak GSK. Ya, tapi saya mau tambahkan sedikit begini. Setiap siapa yang bicara itu adalah nyawa. Ada adik mereka sebagai wartawan. Bicara itu nyawa. Bukan bicara sekedar bicara. Karena itu masyarakat Lembata juga, karena tadi saya bilang asasnya, dasarnya cerdas, dan semua orang Lembata ini cerdas. Mari kita bersatu. Buang dikotomi. The best Lembata. Kita terdepan untuk semua kabupaten 22 kabupaten kota, kita terdepan. Karena kendalikan kampung saja. Terima kasih masyarakat Lembata, Legan TV dan Dinda Brointolok yang senantiasa sudah larut malam karena mendesak besok saya harus bergeser ke Kupang untuk melakukan langkah-langkah lain. Ini kita culik, ini jam terbangnya tinggi sekali. Ya, karena laut tanah saja. Kalau memang jam 2 pagi kita harus culik ke sini. Oh, biasa. Bicara anytime 24 jam. Saya pikir bicara Lembata, GSK tidak akan mundur lah bicara. Oh, tidak mundur. Persoalan Lembata. Nanti kita akan selesaikan dengan kita punya bakat masing-masing. Iya. Kita bidang masing-masing. Oke, baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita malam ini, semoga bermanfaat. Selamat malam, saya Brointolok dan beliau GSK. Terima kasih banyak sudah hadir di studio malam ini.